Nggih, Pak. Enek kopi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah khatuha yang kami hormati, yang pertama dan paling utama, sebelum kita lanjut, kami mohon maaf atas keterlambatan karena satu hal. Mudah-mudahan panjenengan saged memaafkan saya. Dan yang kedua, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kembali bisa bertemu. Terlebih kita bertemu di bulan yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bulan suci Ramadan. Apa hal-hal yang perlu kita lakukan? Kita terus berbanyak bertobat kepada Allah, karena bulan Ramadan itu ada yang menyambut kedatangan kita, ada bulan Ramadan yang tidak mau menyambut kedatangan kita. Dan yang disambut oleh Ramadan itu kita-kita yang telah membersihkan, mempersiapkan diri dengan membersihkan secara lahir maupun batin. Seperti halnya orang berangkat haji umroh, itu kita sampai di kota Makkah, labbaik Allahumma labbaik, Allah sambut labbaik. Namun ada yang datang ke sana labbaik Allahumma labbaik, tapi Allah la labbaik la sabda. Tidak, aku tidak sambut kamu. Ini yang kita takutkan. Artinya apa? Siapapun, banyak sekali yang dipertemukan dengan Ramadan tapi dirinya terhalang berbuat dari kebajikan. Dirinya banyak berbuat maksiat di bulan-bulan yang agung. Nah, ini artinya mumpung masih ada kesempatan 1 minggu, kita malam hari ini berada di hari yang ke-19 dari bulan Sya'ban. Itu persiapkan diri kita semaksimal mungkin. Hari ini kita lanjut. Ada asal tanda-tanda siapapun yang berbuat amal kebajikan di dunia itu pasti ada balasannya nanti di akhirat. Ini kan perkara gaib, tapi harus kita imani. Namun Allah telah memberikan bukti bahwasanya balasan di akhirat itu ada, dengan memberikan balasan di dunia terlebih dulu. Siapa yang berbuat baik kita merasakan hasilnya saat di dunia, apalagi nanti di tanda. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrata amalihi ajilan fid dunya fa huwa dalilun al wujubil qabuli ajilan. Man utawi sapane wong iku wajada, kita semua kan ingin ya. Jadi tidak semua amal ibadah, amal soleh itu tidak serta-merta pasti diterima, tidak. Ada amal soleh, amal ibadah yang diterima, ada yang ditolak. Kalau di dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf di dalam kitab Sulam Tauhid
Ada 6 perkara yang harus dipenuhi agar amal ibadah, amal soleh itu diterima oleh Allah. Yang pertama harus disertai dengan ilmu. Ilmu ini apa yang pertama? Harus ada landasannya. Karena kata Nabi, al ilmu amamal amal wal amalu tabi'u. Ilmu itu harus ada di depan sebelum amal. Sedangkan amal itu mengikuti ilmu. Mana ada ilmu nggak ada amal nggak ada ilmu. Karena di situ Nabi menggambarkan amal itu adalah buah, sedangkan ilmu ini pohon. Kok ono uwo gade uwit niku antik kok. Nah, nek kangen pendele. Nah, nang pendele pun juga berasal dari nopo? Oh. Jadi ini sangat disayangkan. Nabi sudah memberikan warning. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Kam min musallin laisa lahu min sholati ila ta'at. Kam min qaimin bil laili laisa lahu min qiyami ila sahur. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuma rasa lapar dan dahaga. Ini yang kita takutkan. Sangat sayang kalau kita beramal soleh, beribadah hanya sekedar. Berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan khasiat dari sholat, hanya capek yang didapat. Berapa banyak orang yang sholat malam, menghidup-hidupkan malam dengan ibadah, tapi dia nihil manfaat dari sholat malam. Karena apa? Karena tertolak. Nah itu amal soleh, amal ibadah yang diterima oleh Allah, amal yang dilandasi 6 perkara. 1, dilandasi ilmu. Yang kedua, dilandasi khusyuk. Khusyuk itu tenang. Pikiran kita juga ada di tempat kita beribadah. Anda sholat, tubuh menghadap Allah, tapi hati kita berpaling dari mikir penggawean, mikir cicilan, mikir oma, ini banyak. Nah, siapapun yang ingin amal solehnya, amal ibadah diterima, ya harus khusyuk. Gimana caranya sholat bisa khusyuk? Di antaranya sholat bisa khusyuk, Anda fahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Itu biar pikiran kita fokus ke sana. Sampai pahami, sampai moco Allahu Akbar, sampai moco Fatihah, sampai maknani, sampai moco tungane rukuk, tungane sujud. Nah ini agar hati kita ini tetap berada di dalam. Nabi cerita, ada orang sholat itu tidak dapat apa-apa, hanya 1/10, ada 1/9, ada 1/8, ada 1/7, ada yang tidak dapat 1 sama sekali. Nah, ini yang kita takutkan. Sekali lagi saya ingatkan, ilmu itu yang pertama. Al ilmu kas-sajari wal amal kas-samar. Ilmu ibarat pohon, amal itu buah. Buah tidak akan ada tanpa pohon. Seorang ulama besar Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu, maka amal-amal mereka ditolak alias tidak diterima. 2, khusyuk. Yang ketiga, ikhlas. Tidak ada unsur pamer, dia ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. 2, tidak ada kepentingan dunia. Jadi coblos, jadi pilih, jadi soge, jadi duwe akeh. Ini tidak boleh ada kayak gini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ini syarat amal diterima. Yang keempat, makanan, minuman, pakaian, tempat harus berasal dari barang yang halal.
Sampeyan lunga umroh duwike oleh ngentekno kas. Kas warga di Losar itu. Nggih, sampeyan lunga kaji gawe duit kolas. Duit karo kita gini kila baik kelas baik enggak aku gak sambut. Kamu datang ke sini pakai uang negara. Kamu ke sini pakai uang tidak benar. Sampai sholat di ngoten ngedep pangeran nanjur weteng ana isine barang karo. Nggih, niku ditolak. Mangane Imam Ghazali salah satu organ tubuh penting yang menentukan bisa mewujudkan ketakwaan yang sempurna yang harus kita jaga adalah perut. Perut ini penting sekali. Karena Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Semua perut yang di dalamnya diisi oleh barang yang haram, neraka itu adalah tempat yang layak untuk dia. Jadi Imam Ghazali memperingatkan kita yang harus dijaga oleh perut, jangan sampai dimasukin. Kutul ibadah, kutul ibadah, kutul halal, kutbul ibadah. Ini Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasihatul Diniyah. Uncere ibadah niku makanan sing halal. Mula Nabi niku pesen di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, li sa'idi salasu alamatin, wahai Ali, orang-orang yang hidupnya bahagia itu tandanya ada 3. Kutul halal, makanannya dari yang halal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, kawan duduknya adalah orang-orang alim. Siapapun ingin bahagia, yang pertama harus kita jaga makanan. Yang kedua, kawan, jangan sembarangan, cari orang yang dekat dengan Allah. Ulamaul amilun itu adalah min auliyail. Kumpul wong alim sing nglakoni ilmune sing ikhlas. Yang ketiga, wassalatul khamsu ma'al jamaah. Wassalawatul khamsu ma'al imam. Salat 5 waktu bersama dengan imam. Namanya salat apa? Berjamaah. Niki sinten mawon nek kepengin bahagia. Upayakan ibu-ibu ngoten sampean nggih warning bapake, Pak, lek golek duit sing golek duit ibu lho bapake sih. Bapake. Oh, ibuke, bapake sewekan diwalik ta. Pak, nyambut gawe hati-hati lho, Pak. Iki dipangan kula, dipangan arek sampai nek kepingin kula arek-arek iki selamat, Pak, nyambut gawe sing ati. Ojo tambah pesen ya, yo, mulai kalau duit. Bu, pun ngoten. Bapaknya dipesen, kula mboten butuh akeh, Pak. Sing penting halal. Lho ngono lho. Nggih. Ojo nganti akeh tapi geni rokok. Lho wong mangan barang haram itu duduk mangan mangan panganan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya, mereka itu sesungguhnya tidak makan melainkan makan api neraka. Nang dunya panas, Ibu. Lek bapak mulai kok duit karong, omah niku bentek keleng terus, tukaran, anak dikongkon sembayang bulet ae. Bojone ngejak geger ae tukar. Niku salahe napa panganan nomor 1. Ya apa katir bagus sepeda motor diombeli lengo gas. Ya mogok meledos belet. Sampeyan Pak, bojo sampeyan golekno dhuwit nyambut gawe ambek ngapusi. Ambek goro ambek adu-adu. Sampeyan go ngole. Aja disalahno oleh bojoe cerewet. Bojoe wani, bojoe pulian. Anake gak sembah ini pun cocok. Oke, jadi ini rumusnya wong urip, panganan halal, kumpulannya wong alim, sholat 5 waktune jamaah,
Muga-muga niki mumpung durung Ramadan nggih, hati-hati sih ono kesempatan. Semono kok sampean poso. Nggih kari buka tok biasa lah boleh buka gratis ah. Tekoe keri kauman. Bukane kancoe. Lengan titik moro ilang ae lho. Nggih. Lah sampe gak eman poso ya ono mulai subuh sampai maghrib gak mangan dadak kalah karo setengah sak bungkus. Tapi kula gak ono sing gawe buku are. Ya mangane tala teko dhisik. Nek teko keri bukoe kanca lho. Lah eman-eman posoe. Nggih eman hati-hati sing dike sahur kudu halal. Sing dike buka kudu Pak insyaallah. Terus posoe niku ana ilmune siji Pak sing larangan-larangan yang batalkan puasa itu dijauhi. Terus panca indera juga berpuasa dari yang haram. Mata jangan dipakai melihat yang haram, telinga jangan dipakai mendengarkan yang haram, mulut jangan dipakai berkata yang haram, tangan jangan dipakai berbuat haram, kaki jangan dipakai berbuat. Insyaallah puasa kita akan sempurna. Nah ini yang harus dijaga oleh perut. Satu, memasukkan dari barang yang haram. Dua, barang yang subhat. Tiga, barang halal yang berlebih. Jadi ngelebokno barang halal sing kakek itu dari haram. Nggak boleh, itu dampaknya fatal. Sampai ngelebokno panganan halal overload, itu resiko. Apa resikonya? Imam Ghazali ada 10. Di antaranya membuat hati itu keras. Jadi kok panganane halal, tapi numpuk-numpuk niku atine tos wangel tuturane. Loro uteke kepel. Wong akeh mangane warekan iku males dijak mikir. Niku bebel. Ibu anake pun dikumat mangan terus. Gak apa-apa celeng mulu. Bebel wong tambah akeh mangane mung tambah sehat sing ana tumpuk penyakit aslu kulli da'in al-barada wa aslu kulli dawa'in al-asma. Sumbere penyakit iku kakean mangan tumpuk-tumpuk. Sumbere sehat iku weteng luwe makane wong kate operasi dikon poso niku leres. Nah, wong akeh mangan halal tapi kakean. Niku ndadekno sawate gedhe, nafsune niku tambah karepe Nggih, ini penting sekali. Kudu ikhlas yang dipangan kudu halal. Yang kelima, itu kita harus sadar kita taat ini semuanya karena ditolong oleh Allah. Jangan ada pengakuan. Ini mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Yang keenam, tidak ada merasa lebih baik dari siapapun. Meskipun kita telah beramal, harus tawadhu, tidak boleh niku nek amal ibadah kepingin diterima landasi dengan ilmu, khusyuk, ikhlas, makanan, pakaian, tempat itu halal. Kita harus mengakui kita bisa apa saja, semuanya ditolong oleh Allah. Yang keenam, kita landasi dengan sifat tawadhu, tidak merasa lebih baik dari siapapun. Karena apapun yang kita lakukan masih belum tentu diterima atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Jadi siapa-siapa mantai sapa wong wajah dalam nemu sapa man samrata amali ing wohe amale man. Napa niku ngrasakno manis, ngrasakno nikmat. Sampai ibadah iso ngrasakno nikmat, manis. Iso gak ono kenikmatan nek gak ngaji wiritan. Di dunia nalika ono dunya iku fawa mengko teman nemukno kemanisan, kenikmatan. Iku dalilun perkara kang nuduno ala wujudil qabuli ing atase wujude diterima. Nek amal ajilan ono ing dalem akhirat. Iku bukti. Di dunia saja kamu sudah bisa merasakan betapa nikmat orang yang berbuat soleh, betapa nikmat hidupnya orang yang ahli ibadah. Apalagi nanti di akhirat.
Oke, besar harapan saya mudah-mudahan Bu, panjenengan sedaya diparingi sedulur waras nggih. Diparingi jembar rezekine halal. Thayyib, mboten kalah ana thayyibe, enak. Supaya sehat nggih. Diparingi panjang umure, barokah. Diparingi semangat, tambah semangat. Ini karena sebentar lagi puncak Ramadan itu istimewa, hanya saat Nabi diutus untuk kita. Sebelumnya Ramadan biasa. Ingat Bu, ada ulama mengatakan satu kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab itu senilai 70 kali kebaikan yang dilakukan di luar Rajab. Satu kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban itu sama dengan 700 kali lipat kebaikan yang dilakukan di luar Sya'ban. Tapi untuk Ramadan, satu kebaikan itu senilai 1000 kali kebaikan yang dilakukan di selain Ramadan. Sedangkan selain 3 bulan ini, selain Rajab, Sya'ban, Ramadan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, makanya ini kesempatan kita 1 banding 700. Ini Sya'ban, kemudian Ramadan 1 banding 1000. Ada apa sih? Seorang ulama besar, Syekh Yahya bin At-Tahrasi, itu mengatakan inna fi Sya'bana khamsata ahruf. Sesungguhnya di dalam kalimat Sya'ban itu ada 5 huruf. Sin, ain, ba, alif, nun. Yu'tillahu bi kulli harfin atiyatan lil mu'minin. Sesungguhnya di dalam 5 huruf ini ada pemberian Allah yang besar kepada orang mukmin. Di sini asyarafu wasyafa'ah. Siapa yang ingin mendapatkan kehormatan, pertolongan dari Allah, itu ada di bulan Sya'ban, muliakan, agungkan. Huruf yang kedua ain, wabil aini al-izzah. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemenangan dari Allah, muliakan, agungkan bulan Sya'ban. Yang ketiga huruf ba, wabil ba'i al-birru, birrullah. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, kuncinya ada di bulan Sya'ban. Yang keempat huruf wabil alifi, Sya'ban itu alif. Yang keempat ulfatullah. Ulfa itu kasih sayang Allah. Siapa ingin dikasih dan sayangi oleh Allah, muliakan, agungkan bulan Sya'ban. Yang kelima wabil nuni, Sya'ban, nun, nurullah. Siapa yang ingin hatinya mendapatkan cahaya dari Allah, muliakan, agungkan bulan Sya'ban. Muga-muga niku sing saged kula sampaikan ngapunten dipun lewat nggih, mugi diparingi sabar nggih, cek eman-eman. Ngaten kirang langkung nggih kula nyuwun kagem pangapunten. Doa ambil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana alhamdulillah baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ulika wa khatimil lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim ala salatan tartaqul lana biha wa ridwata wa takunu lana biha waliya nasira anta waliyana. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hanan ya Manan ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma maghfiratuka awsa bil dunubina wa rahmatuka arja indana min amal. Allahumma ya Allah la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala asiran illa yassarta wala aiban illa satarta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya lakaridun illa qadaita wa yassarta ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah ijma' jam'ana hadha jam'an marhuma. Ijma' jam'ana hadha ya Allah jam'an maghfura. Ijma' jam'ana hadha ya Allah jam'an mardiyah. Wa tabarruqana min ba'dihi tabarruqan ma'suma wa la taj'al bina wala minna wala ma'ana syaqiya wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ja'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa hisbikal muflihin
wa ibadikas shalihin wa ahli ta'atika ajma'in. Wa aminna ya Allah min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masiihid dajjali wa fitnatil qabri wa adabihi wa minal fasya'il akbari yawmiddin wa min adabin nar. Waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Waqtim lana bil Islam, waqtim lana bil iman, waqtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya Allahumma bismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Barik lana fil mauti wa fima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahim. Akhir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis sholati wa dhurriyyatina Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.